Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Siswa-siswi sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat meneruskan kembali materi pembelajaran kita. Materi kali ini adalah ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Materi PAI kelas 8 semester genap. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami zina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini materi kita adalah yang pertama tentang pengertian puasa, dalil, serta macam-macam puasa, serta hikmah dari berpuasa itu sendiri. Puasa, apa itu puasa? Yang kita ketahui, Ramadan akan segera menghampiri kita. Jadi kebetulan sekali materi kita kali ini adalah tentang puasa. Secara bahasa, puasa yang berasal dari kata asyam yang artinya menahan diri. Artinya menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan yang lain. Itu pengertian puasa menurut bahasa. Sedangkan menurut syariat, puasa adalah suatu bentuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal yang lain yang dapat membatalkan puasa sejak matahari terbit hingga matahari terbenam dengan berniat terlebih dahulu. Artinya kalau mau melakukan puasa berarti diawali dengan niat. Kalau tidak ada niat berarti itu bukan puasa. Dalil tentang diwajibkannya puasa, tentang adanya puasa dalam syariat Islam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalil ini menunjukkan bahwa kita umat Islam itu diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketentuan puasa. Jadi puasa itu juga ada tata caranya, ada ketentuan. Yang pertama, syarat wajib. Maksudnya di sini adalah siapakah yang wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa yang pertama adalah orang yang beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, berakal sehat, tidak gila. Kalau gila tidak wajib. Yang ketiga, ini salah tulis ini ya. Yang ketiga adalah baligh, sudah baligh. Kalau yang perempuan itu sudah mengalami menstruasi, kalau yang laki-laki itu sudah pernah mimpi basah. Yang keempat, syarat wajib adalah mampu berpuasa, artinya tenaganya, fisiknya mampu berpuasa. Kalau yang sudah tua renta meskipun baligh, meskipun beragama Muslim, kalau sudah tua renta tidak mampu berpuasa, ya tidak wajib. Sebagai gantinya ada yang namanya fidyah. Nanti kita bahas di belakang. Yang selanjutnya, syarat sah.
Puasa itu sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah yang berpuasa itu beragama Islam. Kalau non muslim puasa, misalkan orang Kristen puasa Ramadan, ya tidak sah. Orang Hindu puasa Ramadan, ya juga tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini dapat membedakan antara hak dan batil. Yang syarat yang ketiga, puasa itu sah jika orang tersebut suci dari haid dan nifas. Ini berlaku bagi perempuan. Kalau laki-laki tidak mungkin, nggak mungkin laki-laki itu haid, apalagi nifas. Yang keempat, puasa itu sah jika dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, karena tidak semua hari dalam satu tahun itu boleh berpuasa. Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Rukun puasa ada dua. Ini maksudnya sama, puasa itu tidak sah jika tidak memenuhi rukun puasa. Rukun puasa yang pertama adalah berniat. Ini niatnya kalau puasa wajib itu setelah sholat maghrib sampai menjelang subuh, itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu boleh setelah subuh asalkan belum makan. Misal kalian ingin berpuasa Senin Kemis tapi lupa tidak sahur, kemudian ketika jam 8 teringat bahwa itu hari Senin, maka kalian boleh berniat pada jam 8 pagi itu, dengan catatan kita belum makan sebelumnya. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari pagi hari sampai terbenamnya matahari. Itu tentang rukun berpuasa. Kemudian macam-macam puasa. Puasa ada dua. Yang pertama puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib dibagi ada 4 macam. Ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, dan puasa kifarat. Puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan ini mulai turun wahyu, mulai diwajibkan ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada tahun kedua setelah hijrah ini baru turun perintah untuk berpuasa Ramadan. Amalan-amalan puasa ini ada beberapa amalan yang disunahkan agar kita mendapat pahala yang lebih banyak ketika melaksanakan puasa. Yang pertama, sedekah diperbanyak, sholat malam termasuk sholat taraweh, tadarus, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa mengurangi puasa. Di antaranya adalah membicarakan keburukan orang lain, ngerasani, mengadu domba, berkata kotor, berbohong, dan lain sebagainya. Ini tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi pahala puasa. Bahkan bisa jadi pahala kita habis jika dalam berpuasa kita banyak melakukan perbuatan jelek. Kemudian yang membatalkan puasa ada 6 yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas ini ya. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Misal ketika kalian puasa kemudian memasukkan jari kalian ke dalam mulut, kemudian langsung mungkuk ya, muntah, hoek-hoek itu muntah. Nah, hal yang seperti ini itu dapat membatalkan puasa. Kemudian jima, nah ini pasangan suami istri
meskipun suaminya sendiri, meskipun istrinya sendiri, ini bisa membatalkan puasa jika dilakukan pada siang hari. Kalau malam hari tidak. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Ini berlaku bagi perempuan atau bagi wanita. Kemudian yang kelima yang dapat membatalkan puasa adalah mendadak gila. Gila sungguhan, bukan gila pura-pura. Ini kalau pas puasa yang bersangkutan gila, maka pada saat itu pula puasanya batal. Yang keenam, keluar cairan mani dengan sengaja. Ini 6 hal yang dapat membatalkan puasa. Adapun beberapa orang, kelompok orang yang boleh tidak puasa. Ini boleh ya, boleh tidak puasa. Yang pertama adalah orang yang sedang sakit. Ini kalau dokter menyarankan untuk tidak puasa, maka orang tersebut boleh tidak puasa. Nanti di belakang hari menggantinya dengan puasa yang lain. Yang kedua adalah musafir, orang yang bepergian jauh. Ini boleh tidak puasa, tetapi juga wajib mengqadha. Yang ketiga, orang yang lemah, yang tidak sanggup berpuasa, orang yang sudah tua renta, yang sangat tua, yang tenaga fisiknya tidak mampu untuk berpuasa, maka orang yang demikian boleh tidak puasa, juga tidak mengqadha, tetapi membayar fidyah, mengganti makanan. Yang keempat, ibu hamil atau menyusui anak bayi. Ini juga boleh tidak berpuasa. Nanti setelah Ramadan menggantinya dengan puasa yang lain. Atau sebagian ulama mengatakan boleh mengganti dengan fidyah. Itu yang boleh tidak puasa. Puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar atau puasa janji. Ini puasa yang dilakukan karena memiliki nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara ayyuti Allah falyuti'u wa man nadhara ayyusiyahu fala yusihi. Rawahu Bukhari. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bernazar akan menaati Allah, hendaklah ia menaatinya, dan siapa yang bernazar akan mendurkai Allah, maka janganlah mendurkainya. Ini juga perintah, kalau kita punya nazar, maka kita juga diwajibkan berpuasa. Yang selanjutnya puasa qadha atau puasa pengganti. Tadi di awal sudah kita sampaikan, orang yang musafir, orang yang sakit, ibu yang hamil atau menyusui itu boleh tidak puasa, kemudian digantinya di lain hari jika sudah longgar, khususnya ibu yang hamil atau menyusui. Jika tetap tidak ada waktu untuk longgar, anaknya masih kecil, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang demikian sang ibu boleh membayar fidyah. Fidyahnya 1 mud atau sekitar 1 kilo di negara kita. Kemudian puasa kifarat, ya ini puasa yang dikerjakan karena melanggar aturan yang telah ditentukan. Dalam arti melanggar aturan hukum Islam ya, bukan aturan hukum pemerintah. Ini puasa kifarat dilaksanakan apabila yang pertama tidak mampu memenuhi nazar. Tadi ada puasa nazar. Kemudian jima pada waktu siang hari ya, ketika bulan Ramadan pasangan suami istri yang baru dia berkumpul, maka ini ada puasa kifarat. Puasanya 2 bulan berturut-turut. Melakukannya 1 kali, dendanya 2 bulan. Kemudian membunuh dengan sengaja, ini juga sama, puasanya 2 bulan berturut-turut.
selain hukum negara. Kemudian melakukan zihar. Zihar ini ada suami menyamakan istrinya dengan ibunya. Ini juga kifarat, terkena hukuman lebih banyak lagi, memerdekakan hamba saya. Kemudian yang selanjutnya kifarat mencukur rambut ketika ihram. Ketika orang yang naik haji yang sudah memakai baju ihram itu ketika rambutnya dicukur, maka dia juga terkena kifarat. Berburu ketika ihram ini berlaku ketika bulan haji atau mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu atau qiron. Itu puasa kifarat. Itu puasa wajib, ada 4 ya, jadi puasa wajib. Kemudian puasa sunat, macamnya banyak sekali. Di sini yang kita berikan contoh hanya 3, ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Senin Kamis. Pada hari ini kebetulan kita di bulan Rajab, kita juga disunnahkan untuk puasa Rajab, puasa Syawal. Ini puasa yang dikerjakan setelah bulan Ramadan, setelah 1 Syawal. Kemudian puasa Arafah, puasa yang dikerjakan pada musim haji. Ketika orang-orang muslim sedang naik haji, kita tidak mampu untuk berhaji, maka kita disunahkan untuk puasa Arafah. Kemudian yang paling sering kita lakukan adalah puasa Senin Kamis. Ini puasa sunat, puasa yang disunahkan dalam syariat Islam. Kemudian selanjutnya waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Ada waktu-waktu yang memang kita tidak boleh berpuasa. Yang pertama adalah ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini waktu yang haram. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh berpuasa pada waktu itu. Kemudian pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, ini juga tidak boleh berpuasa. Yang terakhir adalah hari yang dilakukan. Ini adalah ketika di akhir bulan Sya'ban sampai pertemuan dengan bulan Ramadan. Nah, di akhir bulan Sya'ban kita tidak boleh berpuasa karena ragu sekarang sudah masuk Ramadan atau belum. Itu tentang waktu-waktu berpuasa. Yang terakhir, hikmah berpuasa. Ada banyak sekali hikmah berpuasa. Yang pertama adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta mendorong seseorang untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kepada fakir miskin, karena dengan berpuasa kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang kelaparan. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsu dari makanan, dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir, hikmahnya adalah mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik, untuk menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Itu adalah hikmah puasa. Siswa-siswi sekalian, itulah tadi materi kita tentang puasa. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.